Halo semuanya, kenalkan saya Geraldine Isabel Manalu, mahasiswa program studi Sistem Informasi Institut Teknologi PLN dengan NIM 2023-32016. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester atau UTS untuk mata kuliah Manajemen dan Akuisisi Strategi Sistem Informasi pada pertemuan ke-8. Terdapat 10 soal yang akan saya jelaskan satu persatu, mari kita mulai. Ini adalah daftar 10 topik jawaban UTS yang akan saya bahas hari ini. Mulai dari soal 1 tentang sistem informasi sebagai aset strategis hingga soal 10 tentang transformasi digital dengan pendekatan cloud ERP. Setiap jawaban yang sudah saya rangkum ke dalam poin-poin utama yang akan saya jelaskan secara beruntun. Soal pertama, membahas tentang mengapa pandangan bahwa sistem informasi hanya sebagai alat operasional dapat melemahkan daya saing perusahaan. Jika perusahaan memandang sistem informasi hanya sebagai alat operasional, maka investasi teknologi informasi akan dilakukan secara reaktif. Artinya, hanya dilakukan ketika ada masalah, bukan sebagai bagian dari perencanaan strategis jangka panjang. Akibatnya, perusahaan kehilangan peluang untuk berinovasi dan data yang ada pun tidak terintegrasi dengan baik, sehingga pengambilan keputusan menjadi lambat dan kurang akurat. Padahal, sistem informasi memiliki potensi besar sebagai aset strategis. Sistem informasi dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi, serta menciptakan diferensiasi layanan bagi pelanggan. Sebagai contoh nyata dalam konteks perusahaan logistik, penggunaan sistem tracking real-time dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, optimasi rute pengiriman dapat menghemat biaya, integrasi sistem gudang meningkatkan efisiensi supply chain, dan analitik data membantu memprediksi pemerintahan secara lebih akurat. Kesimpulannya, sistem informasi harus dipandang sebagai aset strategis yang selaras dengan tujuan bisnis agar mampu meningkatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Soal kedua membahas mengapa banyak proyek teknologi gagal, bukan karena teknologinya tidak berfungsi, melainkan karena faktor-faktor lain. Terdapat 6 penyebab utama kegagalan proyek teknologi. Pertama, kebutuhan bisnis yang tidak jelas sejak awal, sehingga sistem yang dibangun tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Kedua, perencanaan sistem informasi yang tidak selaras dengan strategi organisasi. Ketiga, bisnis case yang lemah, sehingga sulit mengukur nilai yang dihasilkan proyek. Keempat, strategi akuisasi yang salah, misalnya pemilihan vendor atau teknologi yang tidak sesuai kebutuhan. Kelima, rendahnya adopsi pengguna akibat kurangnya pelatihan atau desain yang tidak user-friendly. Keenam, risiko proyek yang tidak dikelola dengan baik seperti keterlambatan, pembengkakan biaya, atau perubahan kebutuhan yang tidak terkontrol. Secara sebab akibat, kebutuhan yang tidak jelas menghasilkan perencanaan yang buruk, perencanaan yang tidak selaras menghasilkan sistem yang tidak relevan, dan pada akhirnya, sistem tidak digunakan serta tidak memberi manfaat bisnis. Oleh karena itu, keberhasilan proyek teknologi informasi sangat bergantung pada keselarasan antara kebutuhan bisnis, perencanaan strategis, implementasi yang tepat, serta manajemen risiko yang efektif. Soal ketiga membahas konsep IT Demand Management, yaitu bagaimana perusahaan atau institusi memprioritaskan permintaan proyek teknologi informasi ketika sumber daya terbatas. Konsep ini menekankan bahwa setiap permintaan proyek teknologi harus diprioritaskan berdasarkan 5 kriteria utama, yaitu nilai bisnis atau business value, biaya atau cost, risiko atau risk, urgensi atau urgensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam kasus yang diberikan, konteks universitas, 2 proyek yang paling layak diprioritaskan adalah pertama, sistem pelaporan data akademik. Proyek ini menjadi prioritas utama karena bersifat wajib sesuai regulasi pemerintah. Jika tidak dipenuhi, universitas berisiko terkena sanksi administratif dan kehilangan kredibilitas. Kedua, sistem pembayaran terintegrasi. Proyek ini penting karena memberikan efisiensi operasional langsung, seperti mempermudah transaksi mahasiswa, mengurangi kesalahan pencatatan, dan meningkatkan kontrol keuangan. Sementara itu, proyek lain seperti sistem presensi QR, aplikasi kegiatan mahasiswa, dan dashboard kinerja institusi dapat ditunda karena urgensinya lebih rendah dan tidak berkaitan langsung dengan kewajiban regulasi. Soal keempat, meminta kita untuk menganalisis kebutuhan sistem informasi bagi perusahaan retail yang menghadapi masalah, stok barang tidak akurat, laporan penjualan terlambat, serta ketidakseimbangan persediaan barang habis di satu sisi dan menumpuk di sisi lain. Sistem informasi yang paling dibutuhkan adalah integrasi antara sistem
POS atau Point of Sale, Inventory Management, dan Reporting yang dalam praktiknya dapat diwujudkan melalui ERP retail sederhana. Dari sisi fungsional requirement, sistem harus mampu mencatat transaksi penjualan secara real-time, memperbarui stok secara otomatis setiap terjadi transaksi, mengolah persediaan barang masuk dan keluar, menghasilkan laporan penjualan dan stok secara cepat, serta memberikan notifikasi peringatan stok habis atau overstock. Dari sisi non-fungsional requirement, sistem harus memiliki kecepatan akses tinggi, keandalan, keamanan data yang baik, mudah digunakan, serta mampu terintegrasi antar cabang. Prioritas implementasi yang paling utama adalah POS, terintegrasi dengan inventory karena langsung memperbaiki akurasi stok dan penjualan. Selanjutnya, baru sistem reporting. Solusi ERP modular dapat dipilih agar investasi bisa dilakukan secara bertahap. Soal kelima membahas IT Portfolio Management, yaitu bagaimana perusahaan memilih investasi teknologi informasi yang memberikan nilai bisnis tertinggi dengan mempertimbangkan aspek strategis, operasional, risiko, dan keberlanjutan layanan berdasarkan kerangka ITIL. Dari keempat usulan investigasi yang ada, dua investasi yang paling diprioritaskan adalah pertama sistem ERP. ERP menjadi prioritas karena memiliki business value yang paling tinggi. Ia mengintegrasikan seluruh proses inti perusahaan mulai dari produksi, gudang, hingga keuangan. Dari perspektif ITIL, ERP meningkatkan service value dan kualitas layanan internal organisasi. Kedua, sistem keamanan cyber. Keamanan cyber menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan risk management dan service continuity. Ancaman seperti kebocoran data atau serangan cyber dapat menyebabkan kerugian besar secara finansial maupun reputasi. Dalam kerangka ITIL, keamanan merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan layanan. Adapun dashboard business intelligence dan aplikasi absensi mobile tidak menjadi prioritas utama. BI lebih bersifat peningkatan analisis setelah data terintegrasi melalui ERP, sedangkan absensi mobile hanya terdampak terbatas pada fungsi administratif. Soal keenam meminta kita melakukan analisis kelayakan proyek ERP menggunakan pendekatan cost-benefit, TCO, ROI, dan NPV. Dari sisi total cost of ownership atau TCO, perusahaan akan mengeluarkan biaya awal sebesar 5 miliar untuk implementasi ERP, ditambah biaya operasional tahunan sebesar 800 juta. Namun, manfaat finansial yang diperoleh cukup signifikan, yaitu penghematan biaya persediaan sebesar 1,5 miliar per tahun dan pengurangan kesalahan pengiriman senilai 700 juta per tahun. Total manfaat langsung mencapai sekitar 2,2 miliar per tahun. Jika dihitung ROI-nya, manfaat tahunan 2,2 miliar dikurangi biaya operasional 800 juta menghasilkan net benefit sekitar 1,4 miliar per tahun. Dengan demikian, investasi awal 5 miliar berpotensi kembali dalam waktu kurang lebih 3 hingga 4 tahun. Ini yang disebut payback period. Dari perspektif NPV, selama manfaat tahunan yang stabil, ini didiskontokan dengan tingkat bunga yang wajar, kemungkinan besar akan menghasilkan nilai bersih yang positif. Artinya, proyek layak secara finansial. Selain manfaat finansial, ERP juga meningkatkan value creation seperti peningkatan akurasi data dan efisiensi proses bisnis. Namun, terdapat juga risiko implementasi seperti biaya yang membengkak, resistensi pengguna, dan gangguan operasional saat transisi yang harus dikelola dengan matang. Soal ketujuh membahas strategi akuisisi sistem CRM untuk startup fintech. Dengan mempertimbangkan keterbatasan tim, biaya, waktu, implementasi 3 bulan, serta kebutuhan keamanan dan kepatuhan data, ada 4 opsi yang perlu dibandingkan. Pertama, opsi build atau membangun sendiri, memberikan fleksibilitas dan kontrol penuh, tetapi membutuhkan waktu lama, biaya besar, dan tim teknologi informasi yang kuat. Tidak cocok untuk startup dengan target peluncuran dalam 3 bulan. Kedua, opsi buy atau membeli software jadi. Relatif lebih cepat, tetapi seringkali membutuhkan biaya lisensi yang tinggi dan terbatas dalam penyesuaian kebutuhan spesifik. Ketiga, opsi outsource. Dapat mengurangi beban tim internal, namun memiliki risiko ketergantungan pada vendor, biaya jangka panjang yang tinggi, serta potensial masalah keamanan data. Keempat, dan ini adalah pilihan terbaik, cloud-based CRM atau software as a service. Cloud CRM memungkinkan implementasi dalam waktu singkat, mudah diskalakan sesuai pertumbuhan bisnis, dan menyediakan fitur lengkap tanpa harus membangun sistem dari awal. Banyak penyedia cloud juga telah memenuhi standar keamanan seperti ISO 2071.
Namun, startup tetap perlu melakukan seleksi vendor secara ketat, memastikan adanya enkripsi data, sertifikasi keamanan, serta perjanjian layanan atau SLA yang jelas. Soal kedelapan membahas mengapa pemilihan vendor berdasarkan harga terendah sangat berisiko, terutama untuk sistem kritis seperti sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS. Harga murah sering mencerminkan keterbatasan fitur, kualitas sistem yang rendah, lemahnya keamanan data, serta minimnya dukungan teknis. Dalam konteks rumah sakit, jika vendor tidak mampu memenuhi kebutuhan klinis, risiko yang muncul antara lain kegagalan sistem, gangguan layanan medis, bocoran data pasien, hingga kerugian reputasi dan finansial. Jika dilihat dari perspektif TCO, biaya awal yang murah berujung pada biaya jangka panjang yang jauh lebih tinggi akibat maintenance yang mahal, perbaikan berulang, atau bahkan pergantian sistem. Oleh karena itu, pengadaan sistem harus dilakukan melalui Request for Proposal atau RFP yang komprehensif. Komponen utama RFP meliputi latar belakang dan tujuan proyek, kebutuhan fungsional seperti manajemen pasien, rekam medis elektronik, billing, dan integrasi laboratorium. Kebutuhan non-fungsional seperti keamanan, performa, dan keandalan kebutuhan integrasi, serta kepatuhan regulasi. Rencana implementasi dan timeline, struktur biaya lengkap termasuk TCO, serta kriteria evaluasi vendor seperti pengalaman, reputasi, dan kemampuan dukungan teknis. Intinya, pemilihan vendor tidak boleh hanya berfokus pada harga, tapi harus mempertimbangkan nilai, kualitas, risiko, dan keberlanjutan sistem secara menyeluruh. Soal ke-9, membahas kegagalan implementasi ERP dan bagaimana vendor manajemen seharusnya dilakukan. Kegagalan implementasi ERP tidak sepenuhnya merupakan kesalahan vendor. Ini adalah hasil dari kombinasi faktor antara vendor dan organisasi. Akar masalahnya seringkali berasal dari requirement yang tidak jelas sejak awal, perubahan kebutuhan selama proyek berjalan atau scope creep, komunikasi yang lemah, manajemen proyek yang buruk, kurangnya keterlibatan pengguna, dan minimnya pelatihan. Vendor manajemen yang baik harus dilakukan secara menyeluruh melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah pemilihan vendor. Evaluasi tidak hanya dilakukan berdasarkan reputasi, tetapi juga kesesuaian solusi, pengalaman implementasi, kemampuan dukungan, dan kejelasan kontrak serta SLA. Tahap kedua adalah implementasi. Perlu ada manajemen proyek yang ketat, komunikasi intensif, monitoring kinerja vendor, serta change management untuk memastikan adopsi sistem berjalan dengan baik. Tahap ketiga adalah pasca implementasi, evaluasi kinerja vendor secara berkelanjutan, memastikan dukungan sesuai SLA, dan melakukan perbaikan sistem secara terus-menerus. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi ERP adalah tanggung jawab bersama antara vendor dan organisasi. Soal ke-10 meminta kita untuk merumuskan strategi transformasi digital bagi perusahaan retail yang ingin mengadopsi ERP tanpa sekedar mengikuti tren atau pesaing. Strategi yang tepat harus dimulai dari 4 langkah utama. Langkah pertama, identifikasi masalah bisnis yang nyata, yaitu stok tidak akurat, laporan lambat, data pelanggan tersebar, dan sistem keuangan belum terintegrasi. Langkah kedua, tentukan kebutuhan sistem berupa integrasi POS, inventory, CRM, dan keuangan dalam satu platform yang mampu memberikan data secara real-time. Langkah ketiga, susun bisnis case yang menunjukkan bahwa investasi sistem terintegrasi akan meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan stok, mempercepat laporan, serta meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Langkah keempat, pilih cloud ERP sebagai strategi akuisisi terbaik karena menawarkan implementasi cepat, biaya berlangganan yang lebih terjangkau, dan skalabilitas tinggi dibandingkan opsi build, buy, atau outsource. Implementasinya dilakukan secara bertahap atau modular, dimulai dari modul prioritas seperti inventory dan keuangan. Proses procurement harus melalui RFP yang terstruktur, dengan evaluasi vendor berdasarkan kesesuaian solusi, TCO, dan kemampuan integrasi. Vendor management dan change management harus melakukan dari awal hingga pasca implementasi. Intinya, adopsi cloud ERP secara bertahap berbasis kebutuhan bisnis, bukan sekedar mengikuti tren agar manfaat maksimal dengan risiko dan biaya yang terkontrol. Demikianlah presentasi jawaban UTS saya untuk mata kuliah Manajemen dan Akuisisi Strategi Sistem Informasi. Dari 10 soal yang telah saya bahas, ada beberapa kesimpulan utama yang bisa kita tarik bersama. Pertama, sistem informasi bukan sekedar alat. Ia adalah aset strategis penggerak keunggulan kompetitif. Kedua, keberhasilan proyek teknologi informasi bergantung pada keselarasan dengan kebutuhan dan strategi bisnis. Ketiga, IT demand dan portfolio manajemen memastikan investasi teknologi informasi memberikan nilai maksimal.
Keempat, strategi akuisisi harus dipilih berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekedar mengikuti tren. Kelima, vendor manajemen yang menyeluruh adalah kunci keberhasilan implementasi. Yang keenam, transformasi digital harus selalu berbasis kebutuhan bisnis yang nyata. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.